Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ulil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعامل نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضرة الحبيب المكرم، حضور المشايخ الكرام, para tuan guru, para kiai, para asatidz, para cendekiawan, bil khusus sahibul bait, yaitu Bapak Al-Ustaz Al-Hajj khalas haja wal bisa. Baik ya Allah, Rabbuna yusahhil lak. Amin. Allah baligna wa ahlana wa ashabana ila al-haramain syarifin wa ziyarat habibikal mukarram. Dan seluruh kader-kader NWDI serta para hadirin dirahmati Allah. Ananda Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Rifki Farabi, pada sore hari ini ba'da alhamdi wa ba'da salawat wa taslim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kita semua untuk bersyukur, untuk bersolawat, dan kita tahniyah. Nuhanni sahibal bait wa nuhanni anfusana jami'an. Kita mengucapkan selamat, memberikan tahniah kepada sahibul ma'had yang membersamai beliau, para pengasuh, para kiai, termasuk Bapak Ketua RT juga, RW, dan seluruh tokoh yang ada di tempat ini. Alhamdulillah, berkat usaha ikhtiar dari beliau semua selama 4 tahun, kita bisa menyaksikan Ma'had Tahfiz Fityanul Ulum dalam bentuknya seperti sore hari ini. Fajazakumullah khairan katsiran. Kita mengucapkan tahniah kepada beliau semua dan kepada kita semua, sambil sa'ilin al-Maula Azza wa Jal an yaftahalana abwabal khair wa abwabal barakah, menambah, membuka beragam pintu keberkahan untuk tempat ini, sehingga tempat ini sebagaimana doa dari Maulana Syekh Ninida, setiap kali beliau hadir di tempat-tempat dakwah NWDI, entah itu di madrasah ataupun di Majelis Hamzah Wadi, salah satu ungkapan yang menjadi doa daiman abadah. Daiman abadah itu artinya selama-lamanya, sepanjang masa, dari generasi ke generasi, ajaran-ajaran baik itu terwariskan. Amin ya rabbal alamin. Di tempat ini saya ingin menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, ismu Fityanul Ulum. Ini adalah tayammunan wa iltibasan atau iltimasan, ya, iqtibasan wal iltimasan, yaitu terambil dan juga sekaligus untuk mengambil ruhnya, mengambil semangatnya, ya, dari syair Al-Maghfurlah yang tadi kita dengar, ya. Nahnu fityanul ulum yaumi a'maluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin. Jadi itu satu dari khazanah, ya, yaitu kekayaan warisan yang ditinggalkan oleh Maulana Syekh. Kita tahu beliau meninggalkan warisan perjuangan, sebagiannya itu adalah maktubat, ya, yaitu yang tertulis. Ada juga muhadarat, yaitu kuliah-kuliah, ya, secara syafahiyah atau secara lisan. Nah, yang tadi kita dengar itu adalah salah satu yang merupakan nasyid untuk penyemangat para penuntut ilmu. Nahnu fityanul ulum. Yang saya ingin garis bawahi, a'maluna fawqan nujum jihaduna lil muslim. Nah,
jadi dari tempat ini yang telah menamakan dirinya dengan suatu syair perjuangan, saya berharap lahir, yaitu a'maluna fawqan nujum. Karya-karya yang kemanfaatannya itu demikian tinggi sehingga seakan-akan mengatasi bintang-bintang di langit. Jihaduna lil muslimin, tapi kemanfaatannya itu membumi dan dapat dinikmati oleh seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu saja yang menjadi fokus Fityanul Ulum ini, harus melahirkan karya-karya, melahirkan hasil-hasil, melahirkan perbuatan-perbuatan, amal-amal baik. Amal baik itu ya tentu banyak dimensinya. Ada yang, kalau kata ulama itu, ada yang merupakan penunaian dari ad-daurul ijtimai, peran sosial. Apa peran sosial dari Fityanul Ulum? Kalau kita mengambil dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering disampaikan oleh Al-Maghfur Maulana Syekh, merupakan garis kita. Kita tahu bahwa As-Sayyid As-Syekh Al-Imam Imamu Ta'ifah As-Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari itu dia datang sebagai solusi atas pertikaian pada masa itu bainal Jabariyah wal Mu'tazilah. Jabariyah mengatakan tidak ada gunanya kita bekerja di dunia ini, toh semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Mu'tazilah mengatakan yang sudah ditakdirkan oleh Allah adalah justru kebebasan manusia itu. Maka di sini kita di dunia bisa berbuat apa saja karena kita yang mencetak sejarah kita. Kita yang punya peran utama dan satu-satunya untuk menulis takdir kita. Nah, ini dua kutub yang sangat ekstrem. Al-Jabariyah itu meninggalkan ikhtiar, menyerahkan semua pada takdir. Lalu Mu'tazilah atau Qadariyah mengatakan bahwa akal adalah segalanya. Maka datanglah Sayyidina Abul Hasan Al-Asy'ari, ja'a mutawassitan bainahuma wa hallan lil masyakil bainahuma. Maka datanglah Sayyidina Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian mentaksis atau mentakrir mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian mengatakan memang semua sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi kita sebagai manusia punya yang disebut bagian, yaitu al-kasbu. Al-kasbu itu artinya ikhtiar. Maka Allah nanti akan menghisab kita bukan atas takdir, karena takdir itu adalah ditentukan oleh Allah, tapi Allah menghisab kita atas ikhtiar atau kasab kita. Nah, para ulama mengatakan at-thariqul wasat, ya, yaitu menjadi solusi atas perselisihan yang ada, itulah salah satu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu hadirnya Fityanul Ulum ini mudah-mudahan juga bisa menunaikan ad-daurul ijtimai, yaitu menjadi penengah. Kalau ada misalnya satu, katakanlah friksi atau pertengkaran atau apapun lah, ketegangan misalnya, lagi tegang masyarakat, nah Fityanul Ulum ini menurunkan tensi, ya, dengan membaca sholawat tadi kita dengar, kemudian mengajak anak-anak untuk membaca Al-Quran, karena fi ayatil Quran itu ada tumaninah wa sakinah, ya. Jadi itu ad-daurul ijtimai, selalu hadir untuk menjadi penengah, selalu hadir untuk mendamaikan. Kalau memang sudah damai, menjadi penjaga kedamaian, bukan menjadi provokator, ya, menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat resah, membuat kedamaian itu hilang, membuat yang dekat menjadi jauh, ya. Jadi justru menjadi pendamai. Ini saya harapkan dari Fityanul Ulum, ya, ad-daurul ijtimai sebagai bagian dari amaluna fawqan nujum, karya-karya yang akan diingat, dikenang dan ditatap dengan penuh kesyukuran. Ada juga ad-daur at-ta'limi, ya, atau tarbawi, yaitu peran pendidikan. Nah, ini merupakan peran yang juga sangat penting bagi Fityanul Ulum. Jadi Fityanul Ulum harus menjadi tempat di mana anak-anak khususnya yang ada di sekitarnya ini bisa tambah ilmunya. Jadi begitu datang kemari, dia pulang lagi sudah nambah ilmunya. Itu berarti sukses Fityanul Ulum.
Jadi tazwidul abna wal banat bil ulum an-nafi'ah asy-syar'iyyah wa ghairu syar'iyyah wa fi muqaddimatiha qiraatul Qur'an wa fahmul Qur'an. Jadi mengajar anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Qur'an. Masuk kemari masih masih terbata-bata mungkin membaca Al-Qur'an. Beberapa waktu setelah di tempat ini menjadi fasih. Itu a'maluna fawqan. Karena bapak-bapak dan saudara-saudara termasuk Ustadz Hasan ya dan teman-teman di sini di Fityanul Ulum, kita kadang-kadang bicaranya tinggi-tinggi, ya. Dikit-dikit bicaranya negara, udah kayak orang jagoan aja. Ya, presiden gini salah, presiden gitu salah, ya, gubernur ini salah, salah semua orang, kayak paling pintar gitu. Kita bicara yang besar-besar gitu ya, wa natanasa gitu al-asya al-muhimmah allati haulana. Kita melupakan atau terlalaikan dari hal-hal yang konkret yang merupakan kewajiban kita. Ya. Apa kewajiban kita? Ya, kalau kita dalam Al-Qur'an yang di surah Tahrim itu kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kewajiban. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan di antara sekian banyak perintah-perintah Allah itu ada dua yang terkait untuk orang tua itu. Ya, orang tua dalam makna yang umum. Selain orang tua bapak ibu juga masyarakat. Apa itu ku anfusakum wa ahlikum nar? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam konteks kita bermasyarakat di kampung ini atau di RT RW ini, jaga RT RW-mu dari api neraka. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang destruktif, yang merusak kemanusiaan, merusak jiwa, ya merusak pikiran. Jadi mari kita selain ya tentu tidak boleh melupakan keadaan negara, dunia, perang Iran sama Israel apa segala macam itu yang hebat-hebat besar-besar itu. Nih kita lihat kampung-kampung kita lihat ini bagian yang terkecil yang membentuk Indonesia, yaitu dari sini, dari kampung-kampung, dari rumah-rumah ini yang membentuk Indonesia. Nah, kita pastikan pesan-pesan yang baik itu tersampaikan. Ilmu-ilmu yang diperlukan itu juga diajarkan. Itu ad-daur at-ta'lim. Kemudian juga selain ad-daurul ijtimai, ad-daurul ta'limi, ya tentu ad-daurul ad-dini, ya, war-ruhi atau war-ruhani, yaitu membekali spiritualitas. Nah, kalau tadi itu ta'limi itu lebih kepada pengetahuan, maka kalau ruhani ya itu atau ad-dini itu kesadaran beragama. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa ditunaikan ya di dalam Fityanul Ulum ini. Kemudian yang terakhir ya tidak bisa tidak karena kita bagian dari NKRI, maka ad-daurul wathani. Di tempat ini juga harus ya ditumbuhkan semangat mencintai tanah air. Kenapa? Karena nama dari gerakan perjuangannya Al-Mahfurullah juga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nahdlatul Wathon, nahdah maknanya bergerak, membangun ya. Al-Wathon artinya tanah air. Tanah air Al-Wathon itu sebenarnya bukanlah sekedar hafnatut turab kata ulama, bukan sejumput tanah ini, bukan itu maksudnya tanah air. Al-Wathon itu bukan sekedar tanah atau air fisik, tapi Al-Wathon di situ adalah majmu' at-turas wa taqalid wa din ya wa tarikh, gabungan dari keseluruhan sejarah kita, perjuangan kita, agama kita, para syuhada kita, nilai-nilai yang tumbuh berkembang di tengah kita. Itulah yang dinahdoh, itulah yang dijaga, dirawat dan dikembangkan. Karena itu cinta tanah air adalah cinta menjaga segenap kebaikan-kebaikan yang ada, baik itu berupa agama, budaya, tradisi ya, dan yang sangat utama tentu ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi itu pesan saya kepada Fityanul Ulum ya, peran-peran ini mohon bisa ditunaikan bersama-sama. Terima kasih kepada Habib dan para kiai yang telah membantu dengan kelapangan hati ya, menyisihkan waktu untuk membina anak-anak kita di sini. Ya, kita tidak pernah tahu apa amal kita yang menyelamatkan kita kelak di akhirat.
Ya. Sebagaimana banyak sekali kan asar-asar para aulia ya, yang dilihat oleh muridnya ketika muridnya mimpi, termasuk Abu Yazid al-Bustami, dilihat oleh muridnya, lihat tinggi tempatnya di sisi Allah. Ditanya, dengan apa engkau dapatkan ini? Dia bilang, ya bukan karena sholat saya ternyata, bukan karena zikir saya, tapi karena saya pernah menyelamatkan ada orang yang sedang ketakutan, dikejar orang mau dibunuh. Saya masukkan ke rumah beberapa jam, kemudian setelah yang mengancam itu pergi, dia keluar. Saya tidak kenal orang itu, tapi ternyata dengan amal yang tidak pernah saya duga, itulah Allah letakkan saya di tempat ketinggian. Artinya mungkin ya, yang menyelamatkan kita di akhirat kelak bukan kerja-kerja hebat yang kita anggap keren di depan orang ya, tapi justru hal-hal yang kecil, yang sederhana, tetapi itu mampu merubah seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Anak yang tidak paham jadi paham, anak yang malas sholat jadi sholat, anak yang semula asing terhadap Al-Quran tapi kemudian cinta pada Allah. Jadi semua amal itu penting, dan ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan sesuatu, maka itulah tempat kita berjuang ya. Kalau bahasa Sasak, ya wah tahu disitulah memang Allah sudah tempatkan kita. Nah, jadi itu peran-peran yang saya harapkan dari Fiqhul Ulum. Dan terakhir untuk para al-musaqqafin asyubban ya, para cendekiawan muda NWDI. Saya berharap ya, kan NWDI itu suatu perjuangan. Setiap perjuangan itu punya dua sisi. Yang pertama al-harakah dan yang kedua al-manhaj. Dia punya aspek gerakan dan dia punya aspek ajaran. Kalau hanya aspek gerakan saja, maka ya tidak terlalu istimewa, karena tidak ada bedanya dengan gerakan-gerakan yang macam-macam gitu. Kalau sekedar gerakan, keaktifan bergerak. Karena itu maka aspek manhaj atau aspek pemikiran itu juga harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Para cendekiawan muda NWD harus bisa membahasakan pesan Al-Maghfurullah itu, ajaran-ajaran Al-Maghfurullah itu dengan dengan cara ya, dengan bahasa, dengan metode hari ini supaya diterima dengan baik. Nah, dua aspek ini yaitu gerakan dan ajaran harus berjalan seiring dan sejalan. Banyak hal-hal hebat pada masa lampau tidak ada hari ini, bukan karena dia tidak bernilai ya sebagai satu ajaran, tetapi karena tidak ada yang bergerak untuk menjaganya. Contoh ya, banyak misalnya dalam tarikh tasyri' kita tahu bahwa al-immatul mujtahidun itu ada aktsar min arba'ah. Mereka tuh banyak sebenarnya, bahkan ada belasan. Selain dari mazhab yang 4 itu ada misalnya al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, dia faqih Masr misalnya. Kemudian al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di Basrah kalau tidak salah, atau di Kufah ya. Banyak. Itu semuanya itu mujtahid mutlak, artinya punya mazhab sendiri. Tapi kenapa dia tidak ada hari ini? Karena tidak ada harokah untuk menjaga. Bentuknya apa? Tidak ada murid-murid yang mendokumentasikan pemikiran para imamnya, guru-guru. Beda dengan mazhab Syafi'i, ada Imam Muzani, Imam Buwaiti. Beda mazhab Hanafi, ada Syekhon al-Imam Yusuf Syaibani ya. Imam Yusuf Syaibani dengan siapa satu lagi? Ada dua itu murid utamanya Imam Hanafi. Demikian juga Imam Hambali juga ada anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal dan juga murid-muridnya banyak sekali. Demikian juga mazhab Maliki ya, ada juga murid-muridnya yang rajin bergerak untuk menulis, mencatat, ya, mendokumentasikan sehingga terwariskan dari zaman ke zaman. Ya. Nah, ini pelajaran berharga bahwa kebaikan itu perlu di-preserve, perlu di-muhafadzah, perlu dirawat. Bukan seperti merawat barang antik di museum, ya, yang ditakdis, disucikan, ya, dilihat dari jauh kita hormati, oh kita muliakan Al-Maghfurullah, kita sayangi, kita doa. Bukan begitu. Ya. Karena ini adalah suatu ajaran
suatu nilai, maka kita wajib untuk menguraikannya dari masa ke masa. Nah, tugas Anda, tugas kita yang menguraikannya dengan bahasa hari ini, substansinya sama, bahasanya boleh berbeda, metodenya juga bisa saja beragam, tapi dengan maksud yang sama. Jadi saya harapkan karena itu perlu ya, dalam satu tarikan nafas dua hal ini bisa terlaksana, yaitu gerakan dan manhaj atau pemikiran. Maka perlu anak-anak muda, para cendekiawan muda yang ini menulis sebanyak-banyaknya ya, tentang pemikiran-pemikiran keislaman ya, baik pemikiran keislamannya Al-Maghfurlah maupun pemikiran keislaman yang kita pahami dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah. Banyak menulis ya, karena itulah yang sekali lagi karya-karya itulah yang akan menjadi tanda bakti kita kepada guru kita. Itulah tanda bakti kita kepada guru kita. Kita mensyarahnya, kita memberikan hasyiahnya, kita memberikan takrir-takrir ya, dan disesuaikan dengan mutaqallabat wa muqtadayat al-asr, sesuai dengan tuntutan masa hari ini. Terakhir, saudara-saudara sekalian, saya ingin ya, kita punya perhatian khusus pada anak-anak kita, anak-anak muda dari umat Nabi besar Muhammad SAW. Di satu sisi kita saksikan anak-anak muda kita banyak sekali yang ke pengajian hari ini, tapi pada saat yang sama tidak sedikit ya, bahkan sangat banyak juga jumlah anak-anak muda kita yang semakin asing dari agamanya, semakin tidak paham dia tentang beragama. Dia Islam, tapi dia nggak ngerti apa itu Islam. Dia tidak paham. Mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk sehingga tidak sempat mengingatkannya pesan-pesan agama yang paling penting. Mungkin terlalu sibuk sehingga tidak sempat mendidiknya Al-Quran dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah bukan sekedar merawat, menjaga anak-anak muda kita yang memang sudah berada bersama kita, tapi yang sangat penting yang namanya dakwah itu adalah menarik yang masih di luar, menarik dengan cara yang baik, ya, dengan metode yang baik, ya, agar mereka bisa paham ya, tentang tuntunan Islam yang menjadi pangkal keselamatan. Nah, ini saya sampaikan ya, supaya kita tidak bingung kan. Kita lihat anak-anak muda, masya Allah, pengajian ramai, tapi kalau kita lihat ke di sisi yang lain yang begitulah ya, itu juga tidak kalah ramainya, bahkan bisa jadi lebih ramai juga gitu. Jangan sampai dakwah kita itu adalah seperti seperti katak dalam tempurung ya. Ramai dakwah kita iya, tapi seperti kata-kata itu kalau dia bunyi kan kembali suara, dia pikir tuh suara katak yang lain, padahal itu dia juga yang ngomong. Kenapa suaranya kembali? Karena dipantulkan oleh cangkangnya, karena dia di dalam tempurung. Jadi dia merasa suaranya orang, padahal suaranya dia gitu. Jangan sampai kita merasa alhamdulillah rasanya anak-anak muda kita sudah baik, tapi ternyata itu adalah hanya anak muda yang memang sudah bersama kita. Masih banyak yang belum terjangkau di luar sana. Fityanul Ulum punya tugas juga untuk mengajak kepada jalan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya sampaikan, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum